Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah, di kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah dan wajib senantiasa bersyukur kepada Allah atas banyak karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat masih Allah berikan kesempatan kita belajar, ya sama-sama belajar bagian dari agama kita, terutama belajar tentang akidah atau tauhid. Karena yang menyelamatkan kita dari api neraka, Allah selamatkan kita dari api neraka, atau Allah selamatkan kita dari untuk tidak kekal dari api neraka adalah dengan sebab tauhid yang kita pelajari dan kita amalkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya, ya, Kitabu I'anatul Mustafid bi Syarhi Kitab Tauhid. Ya, kata beliau, anna tauhida ya'simu min dukhulin nar au ya'simu minal khuludi fiha. Tauhid itu menjaga seseorang dari masuk ke dalam neraka, dan tauhid juga menjaga seseorang dari kekal di dalam neraka. Dengan tauhidlah ya kita bisa masuk ke dalam surga Allah yang penuh kenikmatan, ya, dengan sebab mentauhidkan Allah pula, ya, seorang hamba itu tidak akan dikekalkan di dalam neraka Allah. Seandainya dia harus diazab, ya, maka Allah mengadabnya, namun pada akhirnya Allah akan memasukkannya ke dalam surganya disebabkan dengan tauhidnya. Ikhwati fillah, pelajaran kita sekarang, ya, ada pada halaman 14, yaitu 3 hal yang wajib diketahui setiap muslim. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang artinya, apabila ditanyakan kepadamu apa itu al-usulus salasah, ya, 3 hal yang mendasar yang wajib diketahui oleh setiap muslim, maka jawablah seorang hamba mengenal Tuhannya, agamanya, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang pertama adalah mengenal Allah. Ya, apabila ditanyakan kepadamu siapa Tuhanmu, maka jawablah, Tuhanku adalah Allah yang telah memeliharaku dan memelihara seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Dia adalah sesembahanku, aku tidak memiliki sesembahan selain Dia. Ya, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji milik Allah, Tuhan atau Rabb semesta alam. Ya, surat Al-Fatihah ayat 2. Ya, segala sesuatu selain Allah adalah alam, ya, atau makhluk. Nah, inilah yang akan kita bahas, ikhwati fillah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, fa idza qila laka ma hiyal usulu thalathatul lati tajibu ma'rifatuha. Apabila engkau ditanya, ya, apa al-usul thalatha, ya, pokok landasan yang utama yang wajib kamu mengetahuinya, faqul, maka katakanlah, ma'rifatul abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah olehmu, ya, 3 landasan atau 3 pokok yang utama itu yang wajib kita ketahui adalah mengenal
seorang hamba mengenal Robnya, kemudian mengenal agamanya, dan mengenal Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah agama kita. Ya, agama kita adalah mengenal Allah, mengenal Rabb kita, mengenal Nabi, dan mengenal agama ini. Dan inilah yang akan, ya, ditanyakan kepada setiap manusia, ya, di alam kubur kelak, sebagaimana yang akan dikatakan oleh Syekh Saleh Al Fauzan, ya, di dalam kitabnya ini, ya, Syarah Al-Usul Tsalatsah. Kata beliau, kata Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah taala, "Limadza khassa hadhihi al-usul tsalatsah?" Ya, kenapa Syekh mengkhususkan, ya, al-usul tsalatsah ini, tiga landasan, tiga pondasi, ya, yang utama. Kenapa harus dipelajari? Kenapa harus dikhususkan pembahasannya? Ya. Kemudian kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, li'annaha hiyal asasatu lidinil Islam. Ya, karena tiga perkara ini adalah pondasi untuk agama Islam ini. Ya, ini pondasi agama Islam. Kita mengaku sebagai seorang muslim yang beragama Islam, ya harus pelajari ini, mengetahui hal ini dan mengamalkan hal ini semasa hidup kita. Ya. Jadi ini adalah pondasi agama Islam, ini alasan pertama. Alasan kedua, wali'annaha hiyal masailu lati yus'alu anhal abdu hina yudha'u fi qabri. Alasan yang kedua juga, kenapa kita harus mempelajari ini, tiga pondasi utama ini, karena permasalahan-permasalahan ini itu yang akan ditanyakan, ya, kepada seorang hamba ketika ia sudah diletakkan di alam kuburnya. Ya, tiga pertanyaan ini yang akan ditanyakan oleh dua malaikat kepada setiap hamba, setiap kita yang sudah wafat. Ya, ketika sudah diletakkan di alam kubur, maka ditanya dengan pertanyaan ini. Yang bisa jawab akan mendapatkan kenikmatan kubur, dan yang tidak bisa jawab maka akan mendapatkan siksa kubur. Kemudian kata Syekh Saleh Al Fauzan, li'annal abda idza wudi'a fi qabrihi wa suwiya 'alaihi turabu wansarafa 'anhu an-nasu raji'ina ila ahlihim ja'ahu malakani fil qabri. Ya, karena seorang hamba yang sudah wafat apabila telah diletakkan di dalam kubur dan sudah diratakan di bawah tanah, ya, serta manusia yang mengantarnya sudah kembali kepada keluarga mereka masing-masing, ya, maka datang kepada mayat ini dua malaikat di alam kuburnya. Ya, akan datang dua malaikat di alam kuburnya yang akan menanyakan tiga permasalahan ini. Fatu'adu ruhu fi jasadihi wa yahya hayatan barzakhiyatan laisat hayatan mithla hayatid dunya. Ya. Lalu ruh mayit ini dikembalikan kepada jasadnya dan dia hidup kembali dengan kehidupan barzakh, ya, kehidupan alam kubur yang bukan kehidupan seperti kehidupan dunia, berbeda dengan kehidupan dunia. Hayatun Allahu a'lamu biha, kehidupan yang hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Ya. Jadi seorang hamba apabila telah wafat, telah diratakan tanah di atasnya, telah dikuburkan, dua malaikat ini akan datang dan dikembalikan rohnya kepada jasadnya, ya, lalu hidup kembali dengan kehidupan alam kubur, berbeda dengan kehidupan dunia. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat tersebut? Fayujlisanihi fi qabrihi. Lalu dua malaikat ini, ya, mendudukkan mayat tersebut di kuburnya. Fayaqulani lahu. Ya, fayaqulani lahu. Lalu dua malaikat ini bertanya kepada orang tersebut.
man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Ya, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Ini 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Adapun orang mukmin, mereka akan menjawab apa? Ya, orang mukmin itu akan menjawab Rabbi Allahu wa dinil Islam wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Ya, orang mukmin akan menjawab Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Ya, tentu kalau kita hafal di dunia, ya itu mudah menghafalnya. Tapi di akhirat kelak kita menjawabnya, ya, sesuai dengan amal perbuatan kita. Apakah 3 perkara ini kita sudah pelajari dan kita amalkan di dunia ini? Apabila telah dipelajari dan telah diamalkan, maka di akhirat kelak atau di alam kubur kelak, Allah berikan kemudahan dia untuk menjawab. Ya, namun apabila dia tidak mau mempelajari, ya tidak mau mengamalkan dalam kehidupannya, ya dia tidak akan bisa menjawab. Jadi orang mukmin akan mengatakan Robku adalah Allah. Ya, agamaku Islam dan Muhammad adalah nabiku. Lalu ditanya lagi, ya seorang hamba tersebut, kaifa arafta? Bagaimana engkau tahu? Ya, bagaimana engkau tahu jawaban ini? Ya, yaqulu, orang mukmin itu menjawab, qara'tu kitaballahi fadaraitu wa araftu, ya, fayunadi munadin an sadaqa abdi fa'afrishu minal jannati waftahu lahu baban minal jannah. Ya, bagaimana engkau tahu jawaban ini? Lalu orang mukmin itu mengatakan, ya saya membaca kitabullah. Lalu aku ya mengetahuinya, ya mengetahuinya dan membacanya. Fayunadi, lalu ada seorang atau ada penyeru yang menyeru, ya, telah jujur hambaku, maka dibentangkanlah, ya dihamparkanlah permadani dari surga dan dibukakan baginya, ya pintu dari surga. Ya, jadi orang mukmin yang bisa menjawab ini, khotifillah, ya, dia akan diberikan kenikmatan, ya dihamparkan baginya permadani dari surga dan dibukakan pintu surga, ya ke alam kuburnya. Masya Allah, kita menginginkan seperti hal itu, ya, maka selama kita masih hidup di dunia ini, pelajari 3 ini dan amalkan 3 ini, ya supaya kita bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat. Kemudian juga wa yuwassa'u lahu fi qabrihi maddal basar. Ya, kuburannya itu orang yang bisa menjawab ini, bisa menjawab pertanyaan 3 pertanyaan dari 2 malaikat ini, itu kuburannya akan diluaskan. Ya, seluas mata memandang. Ya, seluas pandangan. Fayatihi min rihil jannati wa ruhiha. Ya, lalu datang, ya kepadanya itu hawa, ya wangi harum dari surga dan udara segar dari surga. Fayanzuru ila maskanihi fil jannah, lalu dia bisa melihat tempatnya kelak di surga. Ya karena dia masih di alam kubur, ya. Tapi di alam kubur, ya dia akan melihat tempatnya kelak di surga, di akhirat kelak. Fayaqulu, lalu seorang mukmin yang bisa menjawab pertanyaan ini, dia berkata, ya, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Rabbi, aqimis sa'ata hatta arji'a ila ahli wa mali. Wahai Rabbku, ya, segera tegakkan hari kiamat, ya, sampai aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Masya Allah, ya. Orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat ini, dia tahu kenikmatan di surga itu lebih baik daripada kenikmatan yang ada di alam kubur yang Allah berikan. Makanya beliau, ya, berdoa kepada Allah untuk disegerakan hari kiamat. Untuk segera hari kiamat itu ditegakkan supaya dia masuk ke tempat yang lebih nikmat, yaitu surga. Ya.
karena keluarganya dan hartanya ya telah menunggunya. Kemudian wa ammal murtabul ladzi 'asha 'ala ribati wasyakki wa 'adamil yaqini wa in kana yad'i al-islama idza kana 'indahu syukukun wa 'indahu raibun fi dinillahi kal munafiqi fa innahu yatalajlaju. Ya. Adapun orang yang ragu, ya, yang dia hidup di dunia ini dalam keraguan, ya, tidak memiliki keyakinan, walaupun dia mengaku Islam, ya, tapi dia memiliki keraguan, ya, dalam agama Allah seperti orang munafik, ya, maka ya dia berada dalam keraguan, terombang-ambing dalam keraguannya. Apabila dikatakan kepadanya, kepada orang munafik ini nanti di alam kubur, ikhwati fillah, ya, man rabbuka yaqulu la adri. Ya, kalau ditanya orang munafik ini, siapa Rabbmu? Dia menjawab apa? Saya tidak tahu. Ya, apabila ditanya lagi, ma dinuk? Apa agamamu? Dia menjawab lagi tidak tahu. Wa idza qila man nabiyuk, dan apabila ditanya lagi siapa nabimu, dia akan mengatakan, ya saya tidak tahu. Dia hanya mengucapkan ha ha la adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Ya. Saya tidak tahu, saya hanya mendengar manusia mengatakan sesuatu lalu aku mengikuti apa yang dikatakan mereka. Itu orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik walaupun menampakkan diri mereka itu muslim di dunia ini, tapi mereka memiliki keraguan terhadap agama Allah, ya, maka tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat ini di alam kubur. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yakni annahu fid dunya yaqulu ma yaquluhan nasu min ghairi imanin wal iyadu billah. Yaitu orang munafik ini di dunia dia mengatakan seperti yang dikatakan oleh manusia. Ya, dia mengatakan dengan perkataan seperti perkataan kaum muslimin, tapi tanpa keimanan. Waliyadzubillah. Ya, tanpa keimanan. Maka kondisi mereka seperti itu di alam kubur. Hadal munafiqul ladzi adharul islam wa huwa la ya'taqiduhu fi qalbihi. Wa inna ma adharahu min ajli masalihihi ad-dunyawiyah, ya, fayaqulu fid dunya rabbi Allah wa huwa ghairu mu'minin biha qalbuhu munkirun wal iyadu billah. Ya, inilah keadaan orang mukmin, orang munafik, afwan. Inilah keadaan orang munafik yang dia ketika di dunia ini menampakkan keislaman, tetapi dia tidak memiliki keyakinan dalam hatinya. Dia hanya menampakkan keislaman untuk tujuan mendapatkan kebaikan atau kemaslahatan dunia saja. Ya, dia mengatakan di dunia Rabbi Allah, Rabbku Allah. Orang munafik mengatakan Rabbku Allah. Ya, tapi tidak mengimaninya. Bahkan hatinya itu mengingkarinya, waliyadzubillah. Yaqulu, dan orang munafik juga mengatakan di dunia ini, dini al-Islam wa huwa la yu'minu bil Islam qalbuhu munkirun. Kata orang munafik, agamaku Islam. Ya, tapi dia tidak beriman kepada agama Islam, bahkan hatinya mengingkari. Kemudian orang munafik juga mengatakan di dunia ini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yu'minu bi risalati Muhammadin fi qalbi. Ya, orang munafik juga mengatakan Nabi saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mengimani risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya. Innama yaqulu bilisanihi faqat. Akan tapi orang munafik ini hanya mengatakan dengan lisan saja. Ya, maka ikhwati fillah, ya inilah pentingnya kita memperbaiki hati dan anggota badan kita, ya, sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ya, orang munafik itu mengatakan hanya dengan lisan saja. Rabbku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad, kata mereka. Tetapi mereka tidak meyakini, bahkan mengingkari dalam hatinya.
Ya hadza huwal munafik. Inilah hakikat orang munafik. Fayuqalu lahu, lalu nanti dikatakan kepadanya di alam kubur orang munafik ini yang tidak bisa menjawab pertanyaan ya dua malaikat ini, ya dikatakan kepadanya la daraita wala talaita, ya engkau ya tidak mengetahui dan engkau tidak membaca, ya tidak membaca Al-Qur'an, ya. Lalu apa balasan bagi mereka karena tidak bisa menjawab tiga pertanyaan ini? Fayudrabu bimirzabatin min hadidin, ya yasihu minha sayhatan law sami'ahu tsaqalani la sa'iqu. Ya. Orang munafik yang tidak bisa menjawab tiga pertanyaan malaikat di alam kubur, dia akan dipukul, dipalu dengan palu dari besi, dan ia berteriak, ya, seandainya manusia dan jin mendengarkan teriakannya, niscaya mereka akan mati. Ya, ini adabnya di alam kubur, belum di akhirat. Ya, mereka akan dipalu dengan palu dari besi, ya akan dipukul dengan ya palu dari besi, lalu mereka berteriak dan teriakan ini didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Ya. Sami'ahu kullu syai'in illal insan law sami'ahu la sa'iqa ay lamata minal haul. Ya. Semua sesuatu, segala sesuatu itu mendengarkan teriakan orang munafik yang disiksa di alam kubur ini, semuanya kecuali manusia. Seandainya manusia ini mendengarnya, ya niscaya manusia akan mati ya karena ketakutannya. Ya, ini adabnya ya. Hanya mendengarkan siksaan yang Allah berikan kepada orang munafik, maka manusia akan mati. Kemudian juga wa yudayyaqu alaihi fi qabrihi hatta takhtalifa adla'uhu. Ya, juga disempitkan kuburannya. Ya, disempitkan kuburannya sampai-sampai tulang rusuknya itu bertukar. Ya, ini balasan bagi mereka. Selain mereka dipukul dengan palu dari besi, kemudian kuburannya disempitkan. Ya, saking sempitnya, tulang rusuk mereka itu bertukar. Ya, bertukar, yang kanan menjadi sebelah kiri, yang kiri menjadi sebelah kanan. Ya. Kemudian wa yuftahu lahu babun ilan nari fayatihi min samumiha wa harriha. Ya, lalu dibukakan bagi orang munafik ini pintu ya api neraka, kemudian datang hawa panasnya dari api neraka tersebut kepada kuburannya. Dan dia berkata, orang munafik ini berdoa kepada Allah, ya Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai aku, jangan segerakan tegakkan hari kiamat, jangan tegakkan hari kiamat. Kenapa mereka berdoa seperti ini? Karena dia tahu ya di alam kubur mereka disiksa, ya maka di akhirat kelak mereka akan disiksa dengan siksaan yang lebih pedih daripada di alam barzakh, daripada di alam kubur. Ya. Inilah kehidupan orang munafik ya di alam kubur, waliyadzubillah, karena dia tidak bisa menjawab ya dengan jawaban yang benar yang dilontarkan oleh dua malaikat. Ya, yaitu dalam hadis disebutkan yang dua malaikat ini adalah Munkar dan Nakir. Ya. Kemudian walidzalika yunadi munadin an kadzaba abdi fa afrishuhu minan nar. Ya. Oleh karena itu ada penyeru yang menyeru, ya telah berdusta hambaku, ya yaitu kepada orang munafik tersebut, dan bentangkanlah permadani dari api neraka, waftahu lahu baban minan nar, lalu dibukakan kepadanya pintu dari api neraka, waliyadzubillah. Ya, wa idza kanat hadhil masailu bihadhil ahammiyati wajaba alaina an nata'allamaha wa an na'taqidaha wa la yakfi ta'allumu faqat bal nata'allamuha wa na'taqiduha wa nu'minu biha wa na'malu biha ma dumna ala qaidil hayah. Ya. Selama permasalahan-permasalahan ini yang kita pelajari ini ya begitu pentingnya seperti yang tadi kita sebutkan, maka wajib bagi kita
Ya, untuk mempelajarinya, wajib bagi kita untuk meyakininya, tidak hanya sekedar mempelajarinya saja. Bahkan dia harus mempelajari, meyakininya, ya kemudian beriman kepadanya dan mengamalkannya selama kita masih ada dalam kehidupan dunia. La'allallahu an yuthabbitana 'inda su'ali fil qabri. Ya semoga Allah ya memberikan kekokohan, keteguhan kepada kita ketika kita ditanya di alam kubur. Ya, menunjukkan ikhwati fillah ya, ini penting belajar al-usulul salasah ini. Ya mengenal Allah, mengenal Nabi dan mengenal agama Islam. Karena tiga perkara ini adalah Islam secara keseluruhan. Ya Islam secara keseluruhan dan akan ditanyakan di alam kubur. Ya. Apabila kita bisa menjawab pertanyaan ini, ya kita akan mendapatkan kenikmatan. Namun apabila seorang hamba tidak mampu untuk menjawab ya tiga pertanyaan dari dua malaikat ini, ya maka dia akan mendapatkan siksaan di alam barzakh, terlebih lagi nanti di akhirat dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Ya. Kemudian ikhwati fillah, Allah Ta'ala berfirman, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Ya Allah memberikan keteguhan kepada orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, dengan perkataan yang teguh di kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Ya Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah melakukan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Fahadil usulu salasatu laha ahamiyatun azimah. Ya. Usul salasah ini, tiga pokok landasan utama ini ya memiliki nilai yang agung, yang besar. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yaitu memfokuskannya di dalam risalah ini, menjelaskannya supaya kita mempelajarinya, ya, supaya kita memperhatikannya, meyakininya, mengamalkannya. Ya, semoga Allah Ta'ala mengokohkan dan meneguhkan kita dan antum semua ya dengan perkataan yang sabit, yang kokoh di kehidupan dunia dan akhirat kelak. Ya, ini penting sekali ya ikhwati fillah mempelajari ini sampai wafat kita dan mengamalkannya. Ya, karena tidak mungkin seorang mengetahui pentingnya perkara ini kecuali dengan belajar. Orang yang tidak belajar ya dia tidak akan tahu perkara ini. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, "Fa idza qila laka." Ya, apabila ditanyakan kepadamu, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Faqul, maka katakanlah olehmu, Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'ami. Ya, maka katakanlah Rabbku adalah Allah yang telah memeliharaku dan memelihara seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Ya, kita dipelihara oleh Allah dan alam semesta ini dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah dengan nikmat-nikmatnya. Pemberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yes, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah, ketika Syekh menjelaskan ya, tiga al-usulus salasah ini, tiga pondasi yang utama ini secara global, ya, Syekh mulai ingin menjelaskannya dengan terperinci satu persatu. Ya tentunya dengan dalil-dalil dari kitab dan sunnah dan dari ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini dan juga dari dalil akal. Ya. Jadi kita bisa mengenal Allah dengan perkara-perkara ini. Ya dengan kitab Al-Quran, dengan sunnah Nabi SAW yang sahihah, dan juga tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini, serta dengan dalil akal. Ya Allah berikan akal kepada kita ya untuk memperhatikan, ya mengenal Allah Azza wa Jalla.
وهكذا يجب أن تبنى العقائد على أدلة الكتاب والسنة وعلى النظر في آيات الله الكونية من أجل أن ترسخ وتثبت في القلب وتزول جميع الشبه. Ya, demikianlah seharusnya akidah, ya, akidah-akidah yang ada pada kita ya harus terbangun di atas dalil Al-Qur'an, ya kitab Al-Qur'an, dalil sunnah, ya serta melihat dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam ini supaya akidah kita kokoh ya di dalam hati dan hilang semua syubhat yang ada di dalam hati. Kemudian wa ammal aqaidul mabniyatu ala syubuhati wa ala syukuki wa ala aqwalin nasi wa taqlidil a'ma fa innaha aqaidu zailatun la tathbutu wa hiya urdatun lin naqdi wa urdatun lil ibtal. Ya, adapun akidah-akidah yang dibangun di atas syubhat, ya di atas keraguan, juga akidahnya dibangun menurut pendapat-pendapat manusia atau taklid buta kepada manusia, maka akidah inilah yang hilang, yang tidak akan kokoh. Ya, bahkan dia bisa dibantah dan bisa dibatalkan. Ya, jadi akidah kita ikhwati fillah ya, ambil dari kitab Al-Qur'an, sunnah, ya kemudian dari melihat ya alam semesta ini, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini, ya serta dengan ya akal sehat kita. Ya tidak boleh kita mengambil akidah ya dari syubhat, dari keraguan, dari pendapat manusia semata. Ya kita mengikuti manusia apabila mereka berkata sesuai dengan dalil, beramal sesuai dengan dalil. Ya namun apabila menyelisih dalil, ya tidak sesuai dengan dalil, ya maka kita tidak boleh taklid buta. Ya, karena ini ya tidak dibenarkan. Tidak hanya di dalam akidah saja, ya di dalam hukum-hukum Islam yang lainnya. Ya. Fala tathbutul aqidatu wala sairul ahkami syar'iyyati illa bi adillatil kitabi wa sunnati wa bil adillatil aqliyatil musallamah. Ya, tidak akan kokoh akidah atau tidak akan kokoh seluruh hukum-hukum syariat kecuali dengan dalil-dalil dari kitab dan sunnah dan dalil akal yang dapat diterima dengan atau dari akal yang sehat yang dapat diterima. Ya, walihada aktsara Syekh rahimahullah min siyaqil adillati ala hadhil usuli thalatha. Oleh sebab karena inilah ya Syekh rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, memperbanyak ya membawakan dalil-dalil ya untuk menguatkan al-usulus thalatha ini. 3 pokok landasan ya utama dalam agama Islam. Fala yamurru aslun minha illa waqad da'amahu bil adillati wal barahinil yaqiniyah allati tatrudu syukuka wal ahwa wa tarsuhul aqidatu fil qalbi. Ya tidaklah melewati suatu usul atau suatu pokok pun ya dari pokok-pokok yang 3 ini ya, melainkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu menguatkannya dengan dalil-dalil dan barahin yang yakin, ya dalil-dalil yang yakin yang bisa mengusir atau menghilangkan keraguan dan hawa. Ya, sehingga akidah ini kokoh di dalam hati. Ya inilah ikhwati fillah, pentingnya kita yang mempelajari akidah dengan dalil. Ya dengan dalil. Kemudian perkataan Syekh rahimahullah, ya, fa idza qila laka, apabila engkau ditanya, ya, ai su'ilta man rabbuk, apabila engkau ditanya siapa Rabbmu, wa hadza su'alun waridun satus'alu anhu fid dunya wal akhirah. Ya, dan pertanyaan ini memang akan datang, ya, akan ditanyakan di dunia dan di akhirat. Fala budda an ta'rifa rabbaka azza wa jalla. Ya, harus engkau itu mengenal Rabbmu azza wa jalla. Ya, ketika ditanya siapa Rabbmu, ya Rabbu Allah, maka kita harus bisa jawab. Ya harus bisa jawab dengan dalil-dalil. Ya wa an tujiba bi jawabin sahihin mabniin 'alal yaqin wal barahin. Ya.
yaitu engkau harus bisa menjawab dengan jawaban yang benar, yang jawaban itu dibangun di atas keyakinan dan dalil-dalil. Fakul, maka katakanlah, Rabbi Allahu hadha huwal jawab. Ya, Rabbku adalah Allah. Inilah jawabannya. Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi. Hadha istidlalun aqliyun. Ya. Rabbku adalah Allah yang telah memeliharaku dan memelihara seluruh alam ya dengan nikmat-nikmatnya, maka ini adalah pendalilan dengan akal. Ya. Farabbu Jalla wa ala huwa alladhi yurabbi jami'a ibadihi bi ni'amihi wa yughadhihim bi rizqihi yakhluquhum ba'da allam yakunu syai'an madhkura fi butuni ummahatihim khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalas. Ya Rabb kita Jalla wa ala, ya Rabb Jalla wa ala, dia adalah yang memelihara seluruh hambanya, memeliharanya dengan nikmat-nikmatnya, yang memberikan rizki kepada mereka, menciptakan mereka yang sebelumnya mereka adalah bukan sesuatu yang disebut, ya. Menciptakan mereka di dalam perut ibu-ibu mereka, ya. Dengan ciptaan, dengan bentuk, ya, setelah bentuk yang berbeda, ya, di dalam kegelapan yang tiga. Wa yusilu ilaihim ar-rizqa hatta fi butuni ummahatihim. Ya Allah lah yang menyampaikan rizki kepada mereka walaupun mereka itu masih di perut-perut ibunya. Walidzalika yanmu jismul janin fi batni ummihi wa yakbur li'annahu yasilu ilaihi rizqu min Allah subhanahu wa ta'ala wa yasilu ilaihil ghada. Ya, oleh karena itu maka badan si janin, tubuh si janin itu bertambah besar dan tumbuh di dalam perut ibunya. Karena apa? Karena rezeki Allah itu sampai kepadanya. Dan juga makanan itu sampai kepadanya. Ya, walaupun di dalam perut ibu, rezeki Allah sampai kepada mereka, kepada kita ketika kita masih di alam, ya di alam perut ibu kita. Ya belum keluar ke alam dunia ini. Siapa yang menyampaikan menyampaikan makanan dan rizki? Tentu Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kita harus mengingat hal itu. Kemudian tsumma tunfakhu fihi ruhu fayataharraku wa yahya biidnillahi hadhihi tarbiyatun fil batni. Ya, kemudian ditiupkan roh kepada janin tersebut lalu bergerak dan hidup dengan izin Allah. Inilah ya pemeliharaan Allah, penjagaan Allah di dalam perut ibu. Ya. Tsumma idza kharaja fa inna Allah subhanahu yurabbihi bi ni'amihi bisihhati wal afiyah. Kemudian apabila seorang itu telah keluar dari perut ibunya, maka Allah Subhanahu wa taala ya menjaganya, mentarbiahnya dengan nikmat-nikmatnya, ya dengan kesehatan dan dengan keselamatan. Wa yudirru alaihi labanu wa yudirru alaihi labanu ummihi, dan ia diberikan makan ya dari ASI ibunya. Ya wa yataghadza ila an yakula ta'ama wa yastagni 'anil halib. Ya, kemudian dia diberikan makanan ya dari ASI ibunya sampai dia bisa makan makanan yang lain ya yang ya dia tidak butuh lagi kelak ya terhadap air susu ibunya. Tsumma yanmu syai'an fa syai'an aqluhu wa sam'uhu wa basaruhu. Kemudian tumbuh sedikit demi sedikit akalnya tumbuh, pendengarannya tumbuh, wa basaruhu dan penglihatannya tumbuh. Yanmu syai'an fa syai'an hatta yablughal hulum. Ya, tumbuh sedikit demi sedikit sampai ya sampai kepada umur baligh. Tsumma yanmu wa yanmu hatta yablughu ashuddah. Kemudian berkembang, terus berkembang, tumbuh sampai usia dewasa. Wa yablughu arba'ina sanatan wa yakunu fi ghayatil quwwah. Ya, kemudian sampai pada umur 40 tahun
ya pada puncak kekuatan. Ya ini siapa yang memberikan rezeki ini? Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala. Dari perut ibu, ya kemudian keluar dari perut ibu, ya itu Allah Ta'ala yang memberikan rezeki. Kemudian Syekh Fauzan mengatakan, "Famanilladzi yughadhihi min yaumin min yaumi an khalaqahu fi batni ummi ila an yamuta." Ya, maka siapalah yang memberikan makan kepada hamba tersebut ya dari sejak hari ya diciptakannya dalam perut ibunya ya sampai dia wafat. Manilladzi yughadhihi thumma manilladzi yusawwigu hadha at-ta'ama wa hadha asy-syaraba fi jismihi fayasilu ila kulli khaliyatin wa 'adalatin wa ila kulli makanin fi jismihi. Juga siapa yang memberikan kepadanya, ya kemudian siapa yang bisa memberikan rangsangan ya sehingga dia berselera ya terhadap makanan dan minuman, ya, makan dan minum sehingga sampai ke setiap sel yang ada di tubuhnya dan otot yang ada di tubuhnya serta sampai kepada setiap tempat yang ada di tubuhnya. Siapa yang bisa menyampaikan ini? Manilladzi yushahi ilaihi ta'ama wasyarab. Ya. Siapa yang memberi? Ya, siapa yang bisa memberikan selera kepadanya terhadap makanan dan minuman ini? Manilladzi yasrifuhu wa yukhriju minhu dararahu. Ya, siapa yang bisa memalingkannya atau mengeluarkan mudarat makanan tersebut? Manilladzi yaf'alu hadza wa yurabbi hadzal insan? Siapa yang bisa melakukan ini dan ya mentarbiah manusia ini? Ya, siapa yang bisa melakukan dan mentarbiah manusia ini? Alaisa huwallahu subhanahu wa ta'ala? Bukankah ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala? Hadza huwa rabbu subhanahu wa ta'ala alladhi yurabbi huwallazi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi atau bini'matihi. Ya inilah Rabb subhanahu wa ta'ala yang memeliharaku dan dialah yang memelihara seluruh alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya. Ya, jadi Masya Allah ya, Allah itu pemberi nikmat. Namun kita yang masih hidup ya, kita terkadang lupa. Ya, kita lupa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan di sebagian kita ada yang menggunakan nikmat-nikmat Allah ini untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, betapa durhakanya orang tersebut. Ya, padahal kalau kita bayangkan seorang hamba, ya, seorang hamba yang tuannya itu telah berbuat baik kepada hamba tersebut, ya, apa yang dibutuhkan oleh hamba tersebut tuannya berikan, ya, kemudian dia malah berkhidmat kepada orang lain bukan kepada tuannya, ya betapa durhakanya hamba seperti ini, ya. Demikian juga terlebih lagi seorang makhluk kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan segala sesuatu. Apa yang kita miliki semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki dan semua yang kita miliki dari harta kita yang ada di sekitar kita itu semuanya adalah pemberian Allah Ta'ala. Ya, pemberian Allah Ta'ala. Kalau kita hitung satu-satu dari ya misalnya mata kita, kita bisa melihat, ya kita bisa melihat pemandangan, kita bisa bahagia dengan melihat alam semesta ini, ya bisa melihat orang-orang yang kita cintai, ini hanya nikmat mata saja. Terkadang orang ya tidak mensyukurinya, membuat maksiat kepada Allah Ta'ala ya dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. Na'udzubillah ya, kita semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita ya kemudahan untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin kita mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kullu ma ala wajhil ardi minal awalimil adamiyah wal hayawaniyah wa alamil barri wal bahri min akbari makhlukin ila asghari makhlukin fil barri wal bahri kulliha tataghadda bi ni'amihi wa rizqi. Perhatikan ikhwati fillah. Semua yang ada di permukaan bumi, ya, dari manusia, dari hewan, ya,
kemudian daratan, lautan, dari makhluk yang terbesar sampai makhluk yang terkecil, ya, yang ada di daratan dan di lautan seluruhnya, ya, itu mereka menikmati nikmat Allah dan rezeki Allah semuanya. Ya, tidak ada pemberi rezeki yang lainnya selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ya, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Ya. Siapakah yang bisa memberi rezeki kepada kalian, ya, jika Allah menahan rezekinya. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Ya, tidaklah makhluk yang bernyawa di bumi ini kecuali atas Allah lah rizkinya, dan Allah mengetahui tempat kediaman dan tempat penyimpanannya. Ya, semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Amma ghairullahi jalla wa ala fala yamliku min dzalika syai'an la sanamu wala ghairuha wala ahadun yamliku minar rizqi syai'an wa inna ma huwa marzuqun makhlukun mithluk. Ya. Adapun selain Allah jalla wa ala, ya, itu tidak memiliki suatu pun dari hal itu. Tidak berhala, tidak selainnya, tidak ada seorang pun yang memiliki sedikit pun rizki. Ya, akan tapi mereka semuanya itu marzuk, yang diberikan rizki dan makhluk sama seperti, ya, seperti kamu. Ya, kemudian ikhwati fillah, ini perbuatan-perbuatan Allah, ya, tauhid rububiyah. Ya, kemudian tauhid rububiyah ini, ya, menuntut kita untuk mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Karena Allah telah, ya, memelihara kita dan memelihara seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya, semua nikmat-nikmat yang ada kita dari Allah Azza wa Jalla, maka harus bagi kita, ya, menyembah Allah Ta'ala. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dialah Allah sesembahanku. Tidak ada sesembahan bagiku selain dia. Selain Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Ya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Ta'ala. Ya, karena Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ar-Rabbul ladzi huwa hadza sya'nuhu huwal ladzi yastahiqqul ibadata minni wa min ghairi. Ya, Rabb yang keadaannya seperti ini, ya, dia berhak untuk diibadahi, ya, baik diibadahi oleh kita, ya, atau oleh selain kita. Tsumma aidan nabbaha Syekh rahimahullah annahu la yakfil iqraru birububiyah. Kemudian Syekh mengingatkan kepada kita, ya, bahwa tidak cukup mengikrarkan tauhid rububiyah saja, tidak cukup. Ya, tidak cukup seseorang hanya mengakui bahwa semua nikmat itu hanya dari Allah. Allah Maha menghidupkan, Allah Maha mematikan, ya, Allah berbuat ini dan itu, tidak cukup. Ya. La yakfi, kata Syekh. La yakfi an taqula rabbi Allahu alladzi rabbani bi ni'amihi. Tidak cukup engkau mengatakan Rabbku adalah yang telah memeliharaku dengan nikmat-nikmatnya. Tidak cukup seperti itu. Hadza la yakfi la budda an ta'tarifa lahu bil ubudiyah. Ya. Hendaknya engkau, ya, mengakui akan, ya, ubudiyah, yaitu tauhid uluhiyah. Hendaknya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang memberikan rizki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, maka kita harus beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Wa antukhlisalahul bil ibadah. Ya, engkau mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Wa hadha wal farqu ma bainal muwahhidi wal musyrik. Nah, inilah perbedaan antara orang yang bertauhid dan orang musyrik, ikhwati fillah. Orang yang bertauhid itu mengakui rububiyah Allah Azza wa Jalla dan ubudiyahnya, ya, dan penghambaannya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Itu orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid itu dia mengakui, ya, bahwa Allah memiliki sifat rububiyah dan Allah memiliki sifat uluhiyah. Allah memberikan rizki, Allah memberikan, ya, Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha mematikan, Allah yang mengatur, maka kita harus beribadah kepada Allah semata. Itu orang yang mentauhidkan Allah. Adapun orang yang musyrik, itu hanya mengakui tauhid rububiyah saja. Ya.
Akan tapi dia berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Ya, dia berbuat syirik dalam beribadah kepadanya. Selain beribadah kepada Allah, orang musyrik ini juga beribadah kepada yang lain. Ya, orang musyrik mengakui tauhid rububiyah, tahu pencipta itu hanya Allah. Seperti iblis, ya, iblis itu mengakui Allah memiliki sifat rububiyah, Allah yang mencipta. Ya, karena iblis tahu ketika Allah menciptakan Adam, ya, dan istrinya Hawa. Ya. Tetapi apa yang diingkari oleh iblis? Iblis tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau menunaikan perintah Allah Ta'ala. Dia tidak mau beribadah kepada Allah. Ya, tidak mau beribadah kepada Allah. Ya. Orang musyrik seperti itu. Ya. Dia hanya mengakui tauhid rububiyah tapi beribadah kepada selain Allah. Yusyriku ma'hu man la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yamliku syai'an. Orang musyrik itu dia berbuat syirik kepada Allah, ya, dengan menjadikan sekutu orang yang tidak bisa menciptakan, orang yang tidak bisa memberikan rizki, yang tidak memiliki suatu apapun, sedikit apapun. Ya, dia jadikan tandingan bagi Allah. Yang menjadikan pepohonan yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, dia sembah. Ya, selain menyembah Allah, dia menyembah batu. Selain menyembah Allah, dia menyembah kuburan. Itu orang musyrik. Ya, inilah perbedaan antara orang yang bertauhid dan orang musyrik. Ya. Orang yang bertauhid mengatakan Rabbku adalah Allah dan dia adalah sesembahanku, bahwasanya tidak ada sesembahan yang aku miliki selain dia. Adapun orang musyrik mengatakan Rabbku Allah, orang musyrik mengatakan Rabbku Allah, akan tapi dia beribadah, ya, ya, ibadahnya ya tidak dikhususkan untuk Allah. Selain dia beribadah kepada Allah, maka dia juga beribadah kepada pohon, kepada batu-batu, kepada wali-wali, kepada orang saleh, ya, kepada kuburan-kuburan. Ya, inilah keadaan orang musyrik. Ya, dia berbuat syirik, ya, dia beribadah kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepadanya. Ya, dan pengakuan mereka orang musyrik terhadap tauhid rububiyah ini ya tidak memasukkannya ke dalam agama Islam, ya, yang memasukkan seorang hamba ke dalam agama Islam selain mengakui tauhid rububiyah, dia juga harus ya mengakui tauhid uluhiyah. Kemudian perkataan Syekh wa huwa ma'budi, dan dia adalah sesembahanku, maksudnya al ilahul ladzi a'buduhu, yaitu ilah, ya, sesembahan yang aku sembah dia, hanya aku sembah dia, hanya menyembahnya saja. Ya. Laisa li ma'budun siwa. Ya, saya tidak memiliki sesembahan selain dia. La minal malaika. Ya, saya tidak memiliki sesembahan dari kalangan malaikat, tidak dari kalangan rasul, tidak dari kalangan orang-orang soleh, tidak dari pepohonan, batu-batu, tidak dari suatu apapun. Ya, laisa li ma'budun siwa subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesembahan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada takriru tauhid bid dalil. Ya, ini penetapan tauhid dengan dalil. Wahada dalilun aqliyun, dan ini adalah dalil akal. Ya, dalil akal, karena orang tidak masuk akal kalau Allah memberikan rezeki kemudian menyembah yang lain, ini tidak masuk akal. Ya, akal yang sehat, ya, maka dia akan mengabdi kepada, ya, kepada yang telah memberikan kepadanya kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, itu akal yang sehat. Ya. Summa dzakara dalilan naqli minal Qur'an. Kemudian Syekh menyebutkan ya dalil dari Al-Qur'an, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Hadhil ayatu hiya awal Qur'ani fil mushaf. Ya, ayat ini adalah awal Al-Qur'an yang ada di dalam mushaf. Laisa qablaha illa bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada ayat, ya, tidak ada ayat sebelumnya kecuali bismillahirrahmanirrahim. Wa ya akhiru kalami ahlil jannah, dan alhamdulillahirabbil alamin ini ikhwati fillah itu akhir ucapan penduduk surga, kata Syekh. Dalilnya adalah firman Allah surat Yunus ayat 10. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Ya, penutup doa mereka penduduk surga yaitu anil hamdulillahirabbil alamin. Ya, wallahu jalla wa ala iftataha bihal khalq, dan Allah azza wa jalla juga ya memulai
dengan kalimat alhamdulillah, ya, dengan kalimat hamdalah, ya, ketika memulai penciptaannya. Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Ya, segala puji hanya milik Allah semata yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan menjadikan kegelapan-kegelapan serta cahaya. Ya juga alhamdulillah ini, ucapan alhamdulillah ini wa khatama bihal khalq. Allah menutup, ya, dengannya penciptaan. Sebagaimana Allah berfirman, wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan telah diputuskan di antara mereka dengan hak, dengan adil, lalu dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah memulai dengan alhamdulillah penciptaannya dan Allah menutup, ya, penciptaannya dengan kalimat yang agung ini, ya ikhwati fillah. Kemudian ikhwati fillah, Allah, ya, itu maknanya yang memiliki sifat uluhiyah dan ubudiyah, ya, atas seluruh hambanya, atas seluruh makhluknya. Dan nama ini, ya, tidak dipakai oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang menamakan dirinya dengan Allah. Sampai pun Firaun tidak mengatakan saya Allah, tidak. Kata Firaun, dia hanya mengatakan, ya, Firaun tidak mengatakan ana Allah, saya Allah, bukan. Ya, tidak mengatakan seperti itu. Tapi Firaun mengatakan ana rabbukum, saya Rob kalian. Ya, tidak mengatakan saya Allah, tapi saya Rob kalian. Ya, maka nama Allah ini khusus bagi Allah. Tidak boleh ada hambanya yang menamakan dirinya Allah. Ya, la ahada yatasamma bihi abadan wala ahada yajra'u an yaqula anallah. Ya, tidak boleh seorang pun menamakan dirinya Allah selamanya, jangan. Ya, tidak ada pula seorang pun yang berani untuk mengatakan bahwasanya saya Allah, tidak. Ya, Firaun hanya mengatakan saya Rob kalian. Ya, tidak mengatakan saya Allah. Maka nama Allah ini khotifillah, ya, itu khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian al-alamin atau Rabbu natun lismil jalalati wahiyya majrurun wa huwa mudhaf. Ya, ini istilah, ya, istilah dalam nahu. Al-alamin, ya, ini juga, ya, istilah dalam nahu. Kemudian fawadihun anal hamda kullahu wa tsanaa kullahu lillahi rabbil alamin. Maka nampak jelas bahwasanya semua pujian, semua sanjungan itu yang berhak hanya untuk Allah Rabbul Alamin semata. Ya. Alamul malaika wa alamul jamadat wa tuyur wa alamus siba wa alamul hayawanat wa alamul hasyarat wa dzur awalimu fil barri wal bahri la ya'lamu illallah wa la yuhsiha illallah kulluha Allahu rabbuha. Ya, alam malaikat. Ya, malaikat begitu banyak, ya, yang masuk ke Baitul Ma'mur. Ya, itu yang malaikat pernah masuk ke Baitul Ma'mur tidak kembali lagi. Setiap hari malaikat yang berbeda yang masuk ke Baitul Ma'mur. Ya, kemudian juga belum benda-benda matinya, ya, jenis-jenis burung, ya, kemudian hewan-hewan buas, hewan-hewan yang lainnya, serangga, ya, kemudian semut-semut yang di lautan dan di daratan, ya, semuanya yang mengetahuinya, ya, hanya Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah. Ya, semua itu Robnya adalah Allah semata. Rabbul Alamin, Rob semesta alam. Berarti semua alam ini Robnya adalah Allah. Ya. Robnya adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Semua selain Allah namanya alam. Ya, semua selain Allah namanya alam. Dan aku salah satu dari alam itu. Ya, kata Syekh. Syekh kemudian menjelaskan, ya, sisi pendalilannya dengan ayat ini. Dia katakan wa kullu ma siwallahi alamun. Semua selain Allah itu alam. Maka arsh itu alam. Manusia, jin alam. Ya, hewan
yang ada di daratan maupun di lautan itu alam. Benda mati semuanya alam. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang di antara keduanya, yaitu di antara langit dan bumi, semuanya alam. Pokoknya selain Allah alam. Ya. Wa ana wahidun min dalikal alam. Dan saya adalah termasuk salah satu dari alam tersebut. Fayakunu Allahu Rabbi. Maka dengan itu kita harus mengatakan ya bahwa Allah itu Rabbku. Li'anna Allah Rabbul alamin. Karena Allah adalah Rabb semesta alam. Wa ana wahidun minal alamin, dan saya salah satu dari alam semesta ini. Fala ahada yastati'u an yaqula ana li rabbun ghairu rabbil alamin. Tidak boleh salah seorang pun ya atau tidak dapat seorang pun mengatakan ya saya memiliki Rabb selain Rabbul alamin. Ya, tidak boleh mengatakan seperti itu. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Lal kafir walal muslim. Baik orang kafir maupun orang muslim tidak ada yang mengatakan seperti itu. Bahwasanya dia mengatakan tidak ada Rabb ya, selain Rabbul alamin. Hada la yumkinu abadan. Ya, ini tidak mungkin selamanya. Wala yaquluhu akilun, dan tidak mungkin dikatakan oleh orang yang memiliki akal yang sehat. Hada dalilun ala rububiyatillahi azza wa jalla. Ini menunjukkan akan rububiyah Allah azza wa jalla. Ya, selama ya Allah adalah selama Allah itu adalah Rabbul alamin, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Dan ini membatalkan iya, menghapuskan, membatalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Allah taala berfirman setelahnya masih di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya. Wahada yufidul hasr, dan ini memberikan faedah hasr, pembatasan. Ya, karena didahulukan lafaz iyyaka. Ya, harusnya na'budu terlebih dahulu. Ya, na'buduka, harusnya na'buduka. Ya. Tetapi didahulukan iyyaka sebelum na'budu. Ya, ini menunjukkan pembatasan. Ya, artinya hanya kepadamu kami menyembah. Ya, berbeda dengan na'buduka. Kalau na'buduka kami menyembah, ya kami menyembah artinya. Tapi kalau iyyaka na'budu artinya hanya kepadamu kami menyembah. Ya, kalau kita katakan na'buduka, kita menyembahmu, ya, ini hanya isbat saja. Ya. Sedangkan kalau kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, di dalamnya ada nafyu dan isbat, penafian dan isbat. Menafikan seluruh ibadah ya kepada selainmu dan hanya beribadah kepadamu semata. Itu nafyu dan isbat. Maka ibadah tidak sah ya kecuali disertai dengan nafyu dan isbat. Inilah makna la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya, karena lafaz la ilaha illallah itu di dalamnya ada nafyu dan isbat. Tidak boleh kita hanya menetapkan saja. Ya, hanya menetapkan ya apa? Allah saja. Ya, hanya menetapkan Allah saja tanpa menafikan. Ya, harus kita menafikan tidak ada ilah. Ya, itu menafi ya, penafian. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Ya, maka uluhiyah ya nafil uluhiyati amma siwallahi wa itsbatu halillahi azza wa jalla, inilah tauhid ya. Yaitu menafikan uluhiyah dari selain Allah dan menetapkan hanya untuk Allah azza wa jalla. Ikhwati fillah ya, inilah kita mengenal Allah azza wa jalla ya dengan kita mengetahui dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, dan kita mengetahui dari tanda-tanda kebesarannya ya di alam semesta ini. Dimulai dari diri kita, ya kemudian dari sekitar kita, dan ayat-ayat Allah yang besar lainnya yang harus kita ya tadaburi, yang harus kita perhatikan. Maka dengan itu kita akan mengenal Allah Ta'ala. Kalau kita sudah mengenal Allah, bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu dan pemelihara segala sesuatu, maka wajib bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Nah, inilah pelajaran kita, ikhwati fillah. Mungkin di antara antum ada yang ditanyakan, dipersilahkan sebelum ana tutup. Atau cukup? Tidak ada? Atau mau langsung silakan.
Ya, tidak ada. Ya, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi baina wa baina ma'as wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi isma'ina wa absarina wa quwwina ma ahyaitana waj'alhu al-warithana waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatan fi dinina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la blagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.